Baku Depedeng Torang, pendamping PKH Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Torang semua basudara. Kali ini kami akan memperkenalkan dan menceritakan pengalaman kami menjadi pendamping PKH Kota Manado. Saat ini saya bersama dengan teman-teman pendamping PKH Kota Manado. Nama saya Mercy Sutria Rumincap, saya pendamping Kecamatan Wanea, Kelurahan Ranotana Weru, dan Kelurahan Wanea. Saya mendampingi 250 KPM PKH sejak dari 2016. Di sebelah saya ada senior saya. Silakan, Kak. Hai, nama saya Yunita Dewi Kartika. Sekarang ini saya mempunyai wilayah dampingan di Kecamatan Pal 2, Kota Manado, dengan jumlah KPM 223. Namun sebelumnya di tahun 2008 saya mendampingi KPM di wilayah Bunaken Kepulauan. Oke, sekarang halo, perkenalkan nama saya Jacqueline Kaligis. Saya pendamping PKH di Kecamatan Malayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya mendampingi ada 231 KPM. Itu tersebar di dua kelurahan, Kelurahan Malayang 1 dan Malayang 2 di Kecamatan Malayang. ya, kali ini kami akan berbagi tentang pengalaman kami, bagaimana kami mendampingi KPM kami. Mungkin dari senior dulu, Kang. Iya. Oke, dari senior, karena ini senior, dia dari kepulauan awalnya, jadi menyeberangi lautan. Silakan, Kak, boleh ceritakan bagaimana Kak pengalaman selama mendampingi di kepulauan dulu. Saya mendampingi wilayah Bunaken Kepulauan, pulau yaitu Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan Pulau Siladen dengan jumlah KPM 193. Suka duka mendampingi KPM di wilayah tersebut, yaitu jikalau yang lain ketika bertugas bisa segera pulang ke rumah, kadangkala ketika terhalang cuaca yang buruk, kami harus menginap di rumah KPM Karena menyeberangi lautan, Kang. menyeberangi lautan. Kalau kami menempuh ke wilayah dampingan tersebut dengan memakai kapal Perahu pribadi, itu mempunyai biaya yang mahal. Jadi kami harus dengan angkutan umum. Angkutan umum dari Kota Manado ke pulau-pulau tersebut dari jam 2, dan untuk sore tidak ada kapal untuk balik ke Manado. Jadi Kami harus menginap di rumah KPM. Jadi kalau cuaca buruk bukan hanya semalam, bisa jadi 2-3 malam. Wow, jadi enggak pulang ke rumah. Ya, tidak pulang ke rumah. Namun melihat antusias KPM ketika diberitahukan menjadi peserta PKH, itu pun menambah motivasi kami untuk mendampingi KPM di wilayah kepulauan tersebut. Bagaimana dengan pengalaman Mercy dan Jacqueline? Ya, mungkin dari saya dulu. Saya memang di 2016 mendampingi KPM. Sebelumnya saya 4 kelurahan. Ada satu pengalaman saya yang sangat membuat berbekas di hati saya, karena saya pada saat itu mendampingi KPM lansia yang kebetulan memang lansia ini hanya hidup berdua dan tidak mempunyai anak. Mereka hidup di di kebun. Jadi kebun itu milik orang lain. Jadi mereka tinggal di situ hanya tinggal di dalam sebuah gubuk saja, dan alas mereka hanya terpal. Jadi ketika saya ke sana, saya melihat keadaan mereka, memang hati ini ingin menangis. Nah, ketika si Oma ini mengetahui bahwa mereka mendapat bantuan dari pemerintah, yaitu bantuan PKH, Oma ini sampai menangis. Aduh, Ibu, terus terang selama kita hidup baru sekarang kita dapat bantuan PKH ini. Terima kasih Ibu sudah bantu kami. Itu sangat membekas sekali di hati saya. Makanya ketika menjadi pendamping PKH ini bukan materi yang kami cari sebagai pendamping, tapi ketika kami tidak ada lagi, banyak orang yang akan mendoakan kami sebagai pendamping. Mungkin Ekin, silakan berbagi pengalamannya. Iya.
Jadi mungkin saya yang paling bungsu dari kakak-kakak dua ini. Jadi kalau pertama kali itu jadi pendamping PKH itu tahun 2018. Nah itu saya dampingi di 2 kelurahan. Memang kalau secara wilayahnya itu masih Kota Manado, tapi masih ada juga yang tinggalnya itu di kebun, sama kayak Kak Mercy bilang tadi. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk akses ke sana, kalau hanya bisa lewat pakai sepeda motor. Cuman yang masuk ke dalam tempat tinggalnya KPM itu, kalau orang yang bawa motor yang cuma yang nggak pro itu pasti nggak bisa, nggak profesional, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi kadang saya tuh biasanya ke rumah KPM kan pakai, karena belum lancar bawa motor, jadi tuh pakai Grab bike sama GoRide, biasanya pakai ojek online gitu. Jadi hanya diantar sampai di jalan raya gitu. Nanti pas jadi sampai berjalan. Sampai mau ke kebun, ke rumahnya KPM itu harus jalan kaki lagi. Itu biasanya kalau home visit itu ke rumah-rumah KPM yang lokasinya itu di kebun, masih tinggal di kebun. Terus suka duka ini kayak seperti lebih ke tantangan sih kalau buat saya. Jadi memang mendampingi KPM itu bukan hanya 1-2 KPM, tapi ini ada ratusan KPM dengan berbagai karakter, itu beda-beda. Jadi kalau pinter-pinternya saya aja itu mau menghadapi mereka, ketika mau ada yang mengeluh, ada yang kasih keluhan tentang bantuan PKH, itu pinter-pinternya saya aja untuk menghadapi karakter dari setiap ibu-ibu tuh seperti apa gitu. Bahkan ini boleh cerita sedikit. Iya, pengalaman. Iya. Silakan. Jadi ada tuh kejadian hari Sabtu pagi. Sebenarnya saya tuh masih tidur di rumah. Terus tiba-tiba ada KPM yang datang ke rumah, karena memang saya tinggal itu di kelurahan yang kebetulan juga wilayah dampingan saya gitu. Jadi ada KPM yang ke rumah, tapi saya masih tidur waktu itu. Jadi dibangunin sama mama saya, Kin bangun, ini ada ibu KPM yang nyariin gitu. Jadi mau nggak mau walaupun masih ngantuk, jadi cuman harus bangun. Iya, harus bangun. Cuci muka aja sama ganti baju. Iya. Terus langsung ngelayanin si ibu KPM, dan waktu itu yang datang udah lansia, udah 71 tahun. Jadi memang langsung tanya alasannya kenapa ke rumah gitu, karena mereka kan kalau yang lain yang nggak punya handphone pasti langsung ke rumah, karena sebagian udah tahu rumah pendampingnya gitu. Jadi memang ada banyak juga yang suka bahkan sampai curhat-curhat masalah keluarga mereka ke pendamping. Jadi turut merasakan juga sih apa yang dialami oleh ibu-ibu pengalaman KPM. kita juga, karena ketika menjadi pendamping, kami bukan hanya mengurusi bantuan mereka saja, tapi kami juga bisa menjadi tempat curhat untuk mereka. Ketika mereka mempunyai masalah atau ketika mereka mempunyai, bahkan saya pengalaman pribadi juga ada suami istri yang bertengkar, istrinya mencari saya untuk mencari solusi. Terkadang kan begitu, Kak. Sampai percaya sama sampai pendamping. Maksudnya sampai urusan keluarga mereka juga mereka curhat ke kita. Jadi pinter-pinternya kita saja bagaimana untuk memberikan mereka solusi atau memberikan mereka bantuan lah, bantuan penguatan begitu. Ya, jadi berarti sama dong pengalaman ataupun motivasi yang kita berikan kepada KPM kita masing-masing. Jadi KPM tidak hanya diarahkan, diberikan penjelasan tentang syarat dan kewajiban sebagai peserta PKH, bahkan kita menjadi konsultan keluarga. Iya, betul. Bisa menjadi konsultan. Juga kan tugas utama kita adalah memotivasi setiap KPM agar supaya mereka nggak cuma menerima bantuan saja, tapi memotivasi mereka untuk bisa keluar dari mandiri. Jadi mereka keluar dari kemiskinan mereka, karena pengalaman saya ada satu KPM yang graduasi mandiri itu, Kak. Dia memang punya usaha, kebetulan punya usaha catering dan punya usaha jual beli kue kering. Dan kebetulan kemarin sudah diapresiasi oleh Ibu Menteri. Oh, luar biasa. Iya, PKH hebat. Nah,
itu menjadi motivasi juga bagi KPM-KPM yang lain ketika mereka masih kuat, masih bisa berusaha. Nggak ada salahnya mereka untuk datang ke kita, Bu, kita mau graduasi mandiri, Jo, Kang, supaya masih ada orang-orang lain yang lebih layak untuk dapatkan bantuan ini. Begitu. Iya, membuka kesempatan kepada orang lain yang memang layak untuk mendapatkan bantuan ini. Jadi mereka graduasi mandiri saja. Kak Nita, mungkin di kepulauan, suka dukanya ketika mendampingi KPM itu, maksudnya turun-turun ke rumah, kan Kak Nita pegang 3 pulau. Jadi ketika turun, sehari itu langsung ke pulau-pulau atau nginap dulu di pulau yang satu atau bagaimana? Jadi suka dukanya untuk wilayah dampingan di wilayah kepulauan, untuk ke Bunaken kita bisa mendapatkan angkutan umum dari Kota Manado, tapi untuk dari Bunaken ke pulau yang lain, yaitu ke Pulau Manado Tua dan Pulau Siladen, kita harus mencari alternatif angkutan untuk menyeberangi ke pulau tersebut. Jadi suka dukanya bagaimana kami harus mencari angkutan yang setidaknya bisa aman, karena kami juga kan menyeberangi membawa dokumen-dokumen pemutahiran. Pemutahiran. Jadi ketika mendapatkan kapal, mereka kekurangan bahan bakar. Jadi harus keluar. Harus menunggu lagi. Harus menunggu. Kemudian untuk wilayah pulau, kami juga harus memberi motivasi ekstra bagi anak-anak sekolah, karena jarak tempuh mereka dari rumah ke sekolah ataupun jarak tempuh ibu-ibu hamil dan balita ke puskesmas itu cukup jauh, dan mereka harus melewati hutan-hutan sebelum ke sekolah atau puskesmas tersebut. Di situ apakah dari pemerintah dorang menyediakan maksudnya mobil atau apa untuk ibu-ibu tersebut, atau jalan-jalan si KPM ini harus pergi sendiri mencari alternatif? Gimana, Kak? Di awal pendampingan di tahun 2008 tidak ada mobil, tidak ada motor di wilayah tersebut. Jadi berjalan kaki. Namun, bayangkan kalau ibu hamil kong mau berjalan ke fasilitas, jadi pakai roda. Iya, terkadang mereka harus memakai roda sapi kan, seperti di sini. Iya. Dan itulah yang saya katakan kami harus mempunyai motivasi ekstra, karena yang lain bahkan terkadang, Bu, bagaimana kami harus memberi motivasi bagi anak kami untuk ke sekolah, sedangkan jarak tempuh itu yang membuat semangat anak-anak ke sekolah menjadi berkurang ke sekolah. Karena jarak ya, mereka harus ke sekolah tersebut paling tidak dengan kalau berjalan kaki menghabiskan waktu 3 jam. Jadi kalau sekolah mulai jam 7, berarti jam mereka harus dari 4 subuh. Iya. Luar biasa. Kami pun pendamping memberitahukan kepada KPM bahwa PKH adalah bantuan bersyarat. Jadi kehadiran anak sekolah itu akan menjadi persyaratan bagi mereka untuk menerima bantuan mereka. Biasanya, Kak, kalau misalnya kakak ke pulau kan, itu pakai biaya pribadi, biasanya apakah mencukupi? Terus terang tidak mencukupi. Pada awalnya tidak mencukupi, namun kemudian ketika pemerintah kecamatan mendapatkan bantuan kapal, kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat sehingga kami bisa menumpang dengan pegawai kelurahan atau kecamatan yang pergi ke pulau-pulau tersebut. Berarti dari pemerintah memberikan fasilitas juga, Kang, mendukung dengan koordinasi dari pendamping. Oke. Dari Ekin, mungkin Ekin kan cuma di daratan toh. Suka duka jadi pendamping. Kalau suka duka mungkin lebih banyak sukanya. Lebih banyak suka. Karena memang kalau dari wilayah dampingan tidak sesulit Kak Nita, karena hanya di daratan saja ya. Jadi selama jadi pendamping PKH itu yang sama kayak saya bilang tadi, itu banyak terima keluhan-keluhan, ada banyak bahkan sampai yang curhat tadi.
Bahkan saya sendiri juga karena jujur untuk mendampingi banyak orang itu, ini adalah yang pertama kali, yaitu kerja di PKH di Kementerian Sosial, karena untuk berinteraksi dengan ibu-ibu yang sebenarnya saya sendiri juga belum jadi ibu-ibu, jadi ada tantangan sendiri. Terus ada dengar curhat sendiri, dari ibu-ibu yang sudah menikah, iya, apalagi terkadang kayak jadi ini layak nggak ya saya mau kasih nasihat ke ibu-ibu, sedangkan saya sendiri belum menikah, belum berpengalaman. Tapi itu lagi kembali ke pintar-pintarnya saya aja ya, untuk kasih pemahaman dari yang saya dapat selama dibekali jadi pendamping PKH. Itu kan ada di P2K2 juga yang sudah kita lakukan. Terus sukanya juga saya juga lebih tahu apa kegiatan sehari-hari yang ibu-ibu lakukan. Jadi kalau udah pertemuan kelompok kan itu pasti ada saja yang mereka ceritakan, entah kegiatan di rumah bersama dengan suami anak, atau mungkin kehidupan bertetangga. Itu jadi banyak tahu apa yang mereka lakukan setiap hari. Iya. Berbicara tentang P2K2, ya saya juga mempunyai pengalaman tentang P2K2 ini. Ketika saya memberikan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ini kepada KPM PKH, banyak juga yang termotivasi, misalnya ketika mendidik anak, karena kebanyakan KPM mungkin dari kecil hidup mereka sudah dididik dengan keras. Pada saat mereka mendidik anak mereka juga perlakuan seperti yang mereka dapatkan waktu kecil itu yang mereka aplikasikan ke anak-anak mereka. Tapi ketika mereka mendapatkan P2K2, cara mendidik anak dengan baik, kami pendamping memberikan bagaimana tips dan trik-trik sebagai orang tua untuk mendidik anak. Ada beberapa KPM yang datang kepada saya pada awalnya ketika anak mereka nakal, kan biasa KPM begitu toh, langsung bataria, hei jangan. Nah, ketika diberikan pemahaman, ketika diberikan trik-trik, ada beberapa KPM yang menjadi sadar, ternyata perlakuan mereka kepada anak-anak mereka itu tidak baik, dan mereka mulai mengaplikasikan apa yang mereka dapat di P2K2. Oh iya nih, kita kan beberapa waktu lalu itu ada pendamping teladan berprestasi. Pendamping berprestasi di Kota Manado, dan kebetulan pendamping berprestasinya ini ada di sini, ini Kak Mercy nih. Jadi Kak Mercy kira-kira boleh ceritakan nggak sedikit kira-kira trik-trik apa atau kiat-kiat apa sampai bisa jadi pendamping berprestasi nih? Iya, cerita-cerita yang juga bisa memberi motivasi bagi kami. Siapa tahu kita juga kan bisa tiru gitu. Iya. Awalnya Kak, terus terang saya kaget ketika di grup PKH Sulut ada nama saya sebagai pendamping berprestasi, karena saya memikirkan hanya bekerja saja, bagaimana memberikan motivasi kepada KPM, bagaimana merubah perilaku KPM, karena berdasarkan pengalaman saya ada beberapa KPM yang graduasi mandiri, juga ada saya melaksanakan P2K2. Di situ ada memang KPM yang perilakunya seperti yang saya katakan tadi, cara mendidik anaknya itu mulai berubah. Yang dari awal-awalnya berteriak, sekarang dia sudah dia bisa mengaplikasikan dengan cara yang lebih baik untuk mendidik anak. Juga saya menggraduasi KPM dengan memberikan motivasi bahwa ketika kita memberi, mungkin bukan dengan uang yang kita berikan, tapi ketika kita memberikan kesempatan kepada orang lain, itu juga bisa berbagi. Artinya kita menolong orang lain walau tidak secara materi. Iya. Oke, mantap sekali. Iya. Jika kita bisa merubah pola pikir. Itu saja sih trik-trik saya sebagai pendamping, karena saya juga tidak kepikiran mendapatkan penghargaan ini sebagai pendamping berprestasi, karena yang saya lakukan hanya bekerja, memotivasi, juga memberikan kepercayaan diri kepada KPM bahwa
mereka harus bisa terbebas dari kemiskinan ini. Mereka jangan hanya menengadah tangan aja, tapi berharap pada bantuan pemerintah, tapi mungkin memberi kesempatan kepada orang lain ya. Oke, Teman-teman, ini cerita kami pendamping PKH di Kota Manado. Kami masih menantikan cerita-cerita teman-teman pendamping PKH di wilayah lain, dan jangan lupa subscribe channel kami di Lin Jamsos. Oke. Dadah. Dadah.